bilang tanpa biaya sih. Tapi untuk ini ya, maksudnya untuk belajar gitu. Tapi kalau untuk komersil mungkin ya akan ada biaya nantinya gitu. Karena kan nggak mungkin semuanya juga gratis ya. Jadi di sesi malam ini saya ingin share bagaimana kita bisa belajar bikin AI chatbot dengan gratis gitu. Sebenarnya banyak cara sih untuk bisa bikin AI chatbot ya. Nah, jadi yang saya sharing malam ini tuh cuman salah satu cara saja. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah bisa ini atau lihat tutorial lain di YouTube atau di channel yang lain, mungkin caranya berbeda ya. Tapi menurut saya yang ini yang paling simple. Nah, mungkin langsung aja saya share presentasinya ya. Lebih banyak ke praktek sih malam ini karena kalau dari presentasi gitu kayaknya kurang ini ya. Jadi nanti langsung praktek aja. Kalau ada pertanyaan gimana nih? Langsung interupsi atau nanti di akhir atau di kolom chat? Boleh, boleh, langsung tanya aja karena kan kita praktek ya, Siap. gitu. Jadi begitu praktek ada yang nggak ngerti bisa langsung tanya gitu. Oke, ini saya rekam ya. Boleh, boleh. Thank you. Sebentar, saya setup screen-nya dulu ya. Mudah-mudahan nggak lupa tadi caranya. Saya baru pakai Discord soalnya. Sebelumnya nggak pernah pakai Discord, pakainya Zoom atau Google Meet. Sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan ya layar saya ya? Belum, belum, Belum kelihatan? belum. Di sini sih sudah on ya. Bentar. Tadi dia memang ada kesulitan kalau Nah, full screen. oke. Sudah ya? Sudah. Oh, baik. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ini membuat chatbot sederhana ya dengan AI dan WhatsApp. Oke, sebentar. Next slide-nya kok nggak gerak dia? Nah, oke. Jadi untuk mulai bikin AI chatbot, tentu pasti perlu persiapan ya. Dan kalian wajib punya 4 hal ini. Yang pertama udah pasti akun WhatsApp ya. Akun WhatsApp ini bisa akun WhatsApp personal atau yang bisnis ya, dan itu gratis ya. Cuman saran saya lebih baik kalau memang nanti mau dipublish ya, pakai akun WhatsApp, jangan yang akun WhatsApp punya pribadi. Karena nanti kan ada lalu lintas pesan ya. Nanti bercampur antara pesan pribadi kita sama pesan yang nanti akan diolah sama AI gitu. Jadi mending bikin nomor sendiri yang baru gitu kan. Nah, baru gunakan nomor itu jadi cuman untuk chatbot saja. Tapi kalau buat belajar sih nggak apa-apa, pakai WhatsApp pribadi juga nggak apa-apa. Paling nyampur-nyampur nantinya. Terus yang kedua, itu punya akun n8n.io. Nah, ini juga gratis ya, karena N8N ini dia open source sebenarnya. Cuman gratisnya itu kalau kalian hosting sendiri. Tapi kalau pakai hostingnya dia, itu berbayar, tapi ada free trial. Nah, kemudian punya juga akun Fonte, WhatsApp API. Ini gratis juga. Terus terakhir, tentu AI modelnya sendiri. Nah, AI model ini kan ada banyak ya. Kalau dari Google itu dia namanya Gemini, terus kalau ChatGPT ya ChatGPT, ada DeepSeek dan lain-lain gitu. Tapi untuk malam ini, tutorial malam ini tuh saya akan gunakan contohnya pakai Gemini yang paling gampang ya. Oke, nextnya. Oke, saya jelasin dulu nih Fonte ya. Jadi Fonte ini dia nanti yang akan uh, terkoneksi dengan WhatsApp kalian gitu. Jadi WhatsApp kalian tuh bisa diolah sama Fonte. Nah, dia akan sebagai entry point ya. Kalau ada message masuk ke WhatsApp kalian itu bisa ditangkap sama si Fonte ini gitu. Nah, jadi untuk bisa mengolah pesan WhatsApp di nomor WhatsApp-nya itu menggunakan Fonte.
Sebenarnya ada yang lain lagi yang lebih mungkin lebih kompleks ya, tapi ini saya kasih yang lebih mudah aja. Oke, jadi Fonte ini langsung kita praktekkan aja ya. Saya share ke layarnya sebentar. Ini di Discord-nya kalau keluar dari full screen nggak mau keluar dia. Sebentar ya. Putus ya. Iya, streamnya putus. Nggak apa-apa, kita ganti screen dulu. Bentar. Agak ribet ya kalau pindah-pindah layar ya kalau di ini ya, di Discord ya. Oke. Nah, kalau kalian mau mengakses ke Fonte itu dia saya logout dulu aja biar kalian bisa lihat ya. Kelihatan ya layar saya ya? Kelihatan, Nah, kelihatan, ini kelihatan. logout di bawah ya. Nah, saya logout dulu. Jadi kalau kalian mau punya akun Fonte, kalian ketik aja Fonte, N-nya 2 ya di Google. Nah, yang paling atas ini muncul, tinggal diklik aja. Nah, kalian bisa coba gratis dengan pencet daftar, atau kalau sudah punya akunnya nanti, sudah daftar, nanti mesti masukin nomor WhatsApp-nya ya, gitu. Nanti ikutin dia punya cara registrasinya. Ketika daftar nanti, kalian masukin nama, terus nama nomor WhatsApp-nya, uh, sama ini ya, negaranya udah dipilihin Indonesia ya. Nanti begitu register, kalian wajib kirim pesan WhatsApp ke nomor Fonte menggunakan nomor yang kalian daftarkan itu. Itu pesannya kalau nggak salah register titik dua terus ada kuncinya ya, semacam password lah gitu yang dikasih sama kalian harus kirim Streamnya putus, melalui nomor yang putus ya. putus. Layarnya yang putus ya. Layarnya putus. Oke, sebentar. Kayaknya kurang stabil ya. Dia suka putus-putus sendiri. Bentar. Saya buka lagi. Oke, Oke, sudah kembali. oke, sudah. Ya, jadi proses untuk membuat akun di Fonte itu kalian masukin nama, masukin nomor WhatsApp kalian yang akan kalian gunakan nanti untuk ini ya proses chattingnya ya, chatbotnya ya. Terus nanti dia akan menyuruh kita mengirim pesan WhatsApp ke nomornya Fonte dan ada formatnya kalian harus ikutin dan ada passwordnya. Jadi mereka sebutnya key ya. Nanti dikasih key-nya dan kalian kirim pesan ke sana. Setelah kalian kirim pesan, nanti dia akan verifikasi ternyata benar nih nomor yang didaftarin dan pesannya sesuai, baru akun kalian aktif gitu ya. Kalau sudah aktif, tinggal login aja. Contohnya di sini saya udah punya akun, saya tinggal login. Nah, ini adalah dashboard dari Fonte-nya. Sekali lagi, Fonte ini adalah tools untuk bisa membaca nomor WhatsApp kalian. Pesan-pesan yang masuk ke WhatsApp kalian tuh bisa dibaca oleh si Fonte gitu. Jadi Fonte ini sebenarnya lebih mirip kayak WhatsApp web ya. Kalau kalian udah sering pakai WhatsApp web pasti udah tahu lah ya gitu. Nah, jadi WhatsApp webnya itu dihandle sama si Fonte. Nah, Fonte ini dia yang megang WhatsApp web kita. Jadi otomatis kita harus berikan izin kepada si Fonte untuk mengakses WhatsApp web kita. Nah, caranya gimana? Caranya ada di device ini. Nah, di sini device kalian bisa tambahkan device, ya. Masukin nomor kalian lagi di sini dan namain aja device name kalian, terserah kalau kalian punya lebih dari satu nomor WhatsApp ya. Nah, terus diaktifin chatbotnya. Nah, terus tinggal add device. Nah, begitu add device nanti kalian sama seperti mengaktifkan WhatsApp web, dia akan munculkan QR code gitu. Dia akan munculkan QR code. Nah, QR code ini harus di-scan supaya WhatsApp memberikan izin si Fonte ini untuk mengelola WhatsApp web kalian. Sampai di situ kira-kira paham ya? Jadi Fonte ini sebenarnya
dia tools untuk memanage WhatsApp kalian melalui WhatsApp web gitu. Jadi kita memberikan izin buat dia mengakses. Nah, kalau kita sudah kasih izin, nanti akan muncul di sini. Seperti ini nih, saya sudah masukin ya, sudah saya kasih dan sudah berhasil connect, tulisannya connecting gitu ya. Nah, kalau sudah connect begini, otomatis apapun pesan WhatsApp yang terkirim ke nomor ini, si Fonte bisa baca. Karena kita udah kasih izinnya ke dia gitu. Nah, tujuannya buat apa? Karena kita butuhkan secara programming ya, secara sistem untuk menerima pesan dari orang dan membalasnya gitu kan secara otomatis, bukan kita yang manage sendiri. Kita berikan akses itu kepada Fonte. Nah, setelah udah connect begini, yang harus dilakukan itu kita harus edit dulu. Edit ini di sini nomornya dikasih tahu ya. Terus kemudian yang udah kita daftarkan itu namanya terserah kita mau namain apa gitu ya. Nah, dia juga ada tokennya di sini untuk nanti sistem terkoneksi dengan Fonte ini, dia juga kasih token ya atau key gitu. Nah, yang lain ini kosongin aja nggak ada. Nah, yang paling penting itu adalah di sini. Auto read-nya itu kalau belum baru ditambahkan device-nya, auto read-nya itu dalam keadaan mati. Artinya, walaupun ada pesan masuk ke WhatsApp kalian, walaupun kita sudah kasih akses ke Fonte untuk baca pesan tersebut, tapi kalau kita belum on-kan di sini, maka dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak ngebaca gitu. Jadi harus kita on-kan auto read-nya gitu. Nah, kalau sudah auto read-nya udah di-on-kan, otomatis semua pesan yang masuk ke WhatsApp kalian, si Fonte bisa baca gitu. Jadi kalian bisa on-off kapan aja. Kalau misalnya lagi nggak pakai, nggak mau dibaca sama Fonte, ya matikan aja di sini. Jadi ini wajib kalau kita mau setting chatbot ya. Terus kemudian nanti kan si Fonte ini harus mengolah message yang diterima ya, entah itu dikirim lagi ke AI gitu. Nah, jadi response source-nya ini kita harus pilih. Jadi kalau defaultnya itu auto replay. Jadi Fonte ini sebenarnya kegunaannya bukan hanya untuk AI chatbot ya. Jadi dia bisa juga auto replay. Jadi kalau kalian cuman mau bikin auto replay sederhana, pakai Fonte ini cukup, nggak perlu pakai AI. Jadi kita bisa bikin predefine misalnya selamat datang di toko saya kayak gitu-gitu ya. Putus lagi. Itu pakai. Putus lagi. Putus lagi. Sebentar kok. Koneksinya kurang oke ini ya. Entah koneksinya atau Discord-nya. Sebentar. Harusnya sih koneksi saya stabil. Oh ya. Sorry. Oke. Oke, Sudah muncul sudah. ya. Oke, saya repeat sebentar. Jadi setelah ditambahkan device-nya, jangan lupa aktifkan auto read-nya untuk si Fonte ini membaca pesan WhatsApp kalian. Terus response source-nya itu secara default ketika kita baru add itu dia di auto replay. Nah, karena kita mau bikin chatbot, kita jangan ke auto replay. Tapi kita ke flow karena nanti akan ada flow-nya. Mau diapain nih message-nya? Nanti kita pilih response source-nya ke flow. Gitu. Nah, terus pilih yang personal aja. Jadi ini hanya melayani atau merespon pesan-pesan yang sifatnya personal, bukan grup, ya. Jadi kita nggak melayani pesan di dalam grup, kita hanya melayani pesan yang direct ke WhatsApp kita gitu. Jadi yang diartikan personalnya aja. Nah, itu aja. Kalau udah tinggal di save ya. Nah, sudah di save. Tadi dua hal tersebut. Yang pertama adalah read-nya dinyalakan, yang kedua tadi adalah diganti flow-nya. Nah, setelah itu, disinilah baru kita mulai ya. Karena si Fonte udah bisa mengakses WhatsApp kita. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita arahkan untuk setiap message yang diterima sama si Fonte dikirim dulu ke kita punya AI gitu. Nah, itu bisa dilakukan di flow di sini. Nah, ini contoh flow yang sudah ada ya. Ini training sih. Saya hapus dulu flow-nya. Jadi flow-nya dari Fonte ini disiapkan seperti ini. Length-nya seperti ini ya. Dimulai dari start. Nah, terus kemudian start ini
ngapain? Dari start ini berarti ada pesan masuk gitu. Ya, kita bisa langsung arahin ke kita punya AI bisa, atau kita mau olah dulu bisa. Nah, ini menggunakan yang ada di sini nih, sebelah kiri ya. Nah, kalau mau langsung, kita sih langsung aja akses ke webhook gitu. Ke webhook ya. Webhook ini apa sih? Webhook ini adalah si Fonte ini akan mengakses sebuah alamat website yang nantinya itu alamat websitenya itu adalah di mana AI kita berada gitu. Jadi ketika pesan masuk, nah, mau dikemanain nih? Dikirim ke website gitu. Nah, jadi kita nanti arahin dia ke webhook ini. Tapi kan kita belum tahu nih webhook kita di mana sih gitu. Nah, ada step berikutnya. Jadi ini sampai di sini kita pertama harus punya akun Fonte dulu supaya dia bisa kita. Nah, yang kedua itu kita harus setup namanya workflow aduh bahasanya susah ya. Otomatisasi. Jadi, oke. Nah, sebentar. Saya balik lagi ke presentasi saya. Sampai di Fonte ini kalian udah paham ya maksud apa, gunanya buat apa gitu. Kalian udah paham ya? Kita lanjut lagi ke presentasinya. Sebentar. Oke. Jadi tadi kita udah belajar sama soal Fonte, kegunaannya buat apa. Nah, selanjutnya kita harus punya akun Gemini-nya. Ya. Atau chat AI-nya. Nah, AI tadi kan sudah dibahas di depan tuh ada banyak jenisnya ya. Ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Gemini. Nah, saya memilih Gemini ini karena paling gampang, karena kalian pasti punya akun Google ya. Nah, kalian tinggal buka aja ke sebentar, saya share dulu screen-nya. Mohon maaf, saya masih baru menggunakan Discord, jadi caranya gimana ini, balik lagi. Oke. Ini sudah masuk ke Fonte lagi ya di tampilan kalian ya? Masuk ke slideshow yang Gemini AI. Oke. Kok dia nggak balik ke sini ya? Bentar. Caranya gimana? Putus ya? Putus. Oke, masuk ke Fonte. Oke. Ya. Nah, kita untuk mendapatkan AI modelnya, kita harus buka Gemini. Ketik aja Gemini di apa namanya di Google, Gemini API Key. Ketik aja Gemini API Key ya. Karena kita butuh API key-nya untuk supaya kita bisa konekin ke kita punya chatbot. Nah, dia ambil aja yang pertama ini ya, Google Gemini API. Nah, go to Google AI Studio, masuk ke sini. Nah, ini kebetulan saya udah login. Login Gmail biasanya. Yang penting kalian masuknya ke studio.google.com. Kayaknya bukan suara ya. Suara yang nonton. Oke, lanjut ya. Kalau kalian sudah login ke aistudio.google.com,
menggunakan akun Gmail kalian, tampilan dashboardnya seperti ini, tapi sebenarnya yang kita butuh adalah API key-nya. Nah, API key-nya itu untuk bisa kita akses si Gemini-nya menggunakan program di luar dari Gemini-nya gitu, which is tadi kan kita mau bikin chatbot ya. Jadi klik aja get API key, terus kalian pencet create API key, nanti dikasih string API key-nya, itu kalian copy. Nah, itu nanti kalian bisa gunakan buat konekin ke chatbot kalian gitu. Nah, sesimpel itu untuk mendapatkan akses ke modelnya si AI-nya si Gemini, itu cuman login ke aistudio.google.com dan klik get API key, terus create API key untuk mendapatkan key-nya. Key-nya itu cuma string aja, panjang gitu. Random lah, kalian tinggal copy aja kalau udah dapet itu ya. Nah, simpan aja di mungkin di notes kalian atau di simpan ke email. Intinya jangan sampai hilang API key-nya. Nah, lanjut kita sebentar ya. Balik ke presentasi dulu. Oke, sudah balik ke presentasi ya? Sudah. Sudah. Oke. Nah, yang terakhir yang kita butuhkan, tadi Fonte udah, Gemini AI sudah, yang terakhir ini adalah sentralnya ya. Dia inilah sebenarnya sebagai workflow automation-nya atau alur otomatisasinya yang menggabungkan semua itu. Gitu. Jadi kita perlu punya akun N8N. Jadi nanti semua itu digabungkan di N8N. Nah, N8N ini dia ibaratnya apa ya? Kayak terminalnya lah, di mana terminal semua bus itu nanti parkir di situ gitu. Dia mengatur gitu. Ya. Jadi alur kerjanya untuk membuat chatbot itu, pesan masuk WhatsApp, dia akan masuk ke Fonte dulu, ya. Fonte akan membaca pesan WhatsApp kalian, terus Fonte ini akan mengirim pesannya itu ke kita punya terminal atau workflow automationnya di N8N. Nah, N8N ini nanti akan kontak Gemini untuk minta responnya. Jadi kalau pesan masuk misalnya, halo apa kabar gitu, kita terima itu, baca dari WhatsApp kalian, kirim ke N8N, N8N sebagai terminalnya, dia akan kirim lagi pesan kalian itu ke Gemini, ini ada pesan jawab ya. Nah, Gemini kasih responnya, balikin lagi ke N8N, terus baru N8N balikin lagi ke Fonte, karena Fonte yang punya kontrol terhadap WhatsApp kalian untuk mengirim respon baliknya, gitu. Baru terakhirnya ke pesan keluar atau diterima sama si orang yang mengirim pesan. Jadi alur kerjanya sangat sederhana. Pesan masuk ke Fonte, Fonte yang baca, Fonte kirim ke N8N, N8N kontak Gemini untuk minta responnya, respon yang diharapkan, terus balikin lagi ke N8N, ke Fonte, dan baru balikin ke si pengirim pesan WhatsApp tersebut. Nah, jadi yang sedikit lebih kompleks nanti adalah di N8N ini. Nah, saya share dulu ya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan N8N ini. Bentar. Oke, sudah balik ke website AI Studio tadi ya? Tadi sudah balik, terus balik lagi ke Oke, PowerPoint-nya. Tadi sempat keluar. balik lagi. Browsernya tadi udah sempat ke browser, terus balik ke PowerPoint lagi. Nah, ini udah. Ini sekarang? Sudah. Oke. Saya masih bingung cara pakai ganti-ganti screen-nya di Discord ini. Oke ya. Nah, N8N itu kalian ketik aja di Google. N8N ini sangat populer sekali ya. Nah, paling atas ini N8IO, N8NIO ini diklik aja.
Nah, kalian harus punya akun dulu ya. Jadi di sini get started for free. Jadi kalian bisa daftar ya, isi nama, terus kemudian email, ya confirm emailnya, passwordnya apa, terus kemudian account name-nya untuk supaya nanti akan di-setup semacam server buat uh, N8N Cloud-nya itu yang kalian bisa gunakan ya. Dan ini free ya. Tapi free-nya hanya trial 14 hari saja karena kita menggunakan servernya si N8N Cloud-nya. Tapi sebenarnya kalau kalian nanti ingin gratis terus-menerus, kalian harus self-host atau copy dia punya source code-nya dan kalian running sendiri di server kalian. Mungkin itu akan lebih ribet ya gitu ya. Tapi ada juga kalau kalian nanti cari-cari tahu ya, itu ada server-server gratisan sih di si N8N ini. Jadi kalau untuk belajar, manfaatin aja dulu start free 14 day trialnya. Nanti kalau misalnya udah bisa, tinggal terserah mau hosting sendiri di laptop sendiri atau di server sendiri itu bisa ya dan itu gratis. Nah, kebetulan saya udah punya akunnya. Jadi saya login dulu ya sebentar. Putus ya? Putus. Bentar. Dia kenapa sering putus-putus sendiri ya? Sorry ya. Saya runningnya dari Mac sih. Kayak mungkin Mac kurang stabil kali ya share screen-nya. Si Discord. Oke. Jadi kalau kalian sudah punya akun, ketika kalian sudah login di N8N, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini dashboardnya dia. Dashboardnya seperti ini. Ini kebetulan saya sudah ada beberapa workflow yang saya bikin. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah bikin, putus lagi ya? Putus Sebentar. lagi. Apa koneksi saya lagi nggak bagus sih? Nah, kayaknya ada masalah koneksi nih. Saya kebetulan hosting si N8N ini di apa? Di server gratisan. Bentar ya, saya login ulang dulu.
Dia ngirim verification code. Oke, saya bentar. Teknis ini. Saya restart dulu deh servernya. Aneh, tiba-tiba nggak bisa. Sebentar. Kalau gitu kita pakai yang dari ininya aja deh. Dari N8-nya langsung. Soalnya server saya kok tiba-tiba nggak bisa diakses ya. Padahal di sini statusnya running ini. Hmm. Tiba-tiba kendala teknis, guys. Kalau gitu kita pakai yang punyanya N8N aja langsung deh. Kita daftar dulu. Ini kita harus masuk-masukin ya. Nah, biasa. Terserah aja kalian ngisinya. Ini semacam survei saja. Skip aja. Kita nggak perlu tim. Oke, kita start aja. Nah, kalau ini kita menggunakan servernya si N8N Cloud-nya ya. Dan itu tadi dia hanya ada free trial 14 hari aja. Kalau yang tadi, yang kendala teknis tadi tuh, saya sudah self-hosting, saya udah taruh di server saya sendiri. Ya, cuman tadi nggak tahu kenapa servernya nggak bisa diakses. Padahal sebelumnya fine-fine saja. Pas lagi kita presentasi begini malah dia nggak bisa diakses ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai versi cloud-nya si N8N aja langsung.
Nah, ini dia ya. Ini tampilan dashboardnya dari N8N. Ini kelihatannya terlalu memusingkan ya, tapi nggak usah peduliin sama tampilan ini. Sebenarnya yang perlu dipikirkan atau dikerjakan adalah kita tinggal tambah aja di sini, tambah workflow baru. Nah, kita pilih workflow untuk personal. Nah, disinilah kita merancang workflow kita ya. Jadi, disinilah kita akan mengkonekkan dari si Fonte tadi, terus kemudian nanti connect ke Google Gemini-nya, itu kita lakukan di sini, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya berarti pertama, workflow apa yang harus dibikin di N8N ini adalah menerima pesan dari si Fonte. Karena kan Fonte yang membaca WhatsApp kita dan mengirimkannya ke N8N kan. Nah, jadi kita pertama kita tambahkan dulu. Putus, Begitu putus ya. putus. Oke, sudah balik lagi ya. Sudah. Nah, tadi kan kita pencet tambah di sini ya. Tambah, kita cari namanya webhooks. Webhook ini. Ketik aja web di kolom kanan ini, karena dia banyak sekali komponen yang bisa kita pakai, tapi untuk menangkap pesan dari si Fonte, kita menggunakan namanya webhook. Ya. Nah, begitu kita tambah, tampilannya seperti ini. Kelihatannya banyak banget ya yang harus dipahami. Tapi sebenarnya, simpelnya, webhook itu dia akan menyediakan sebuah alamat website di mana si Fonte itu nanti bisa mengirim pesannya ke alamat website itu atau sebutannya webhook ya. Nah, jadi Putus ketika kita lagi. tambahkan webhook, terus lagi. Iya. Kayaknya memang koneksi internet saya kali ya. Kurang ini ya. Kurang stabil. Tapi Discord-nya voice-nya lancar ya, nggak Lancar. putus-putus ya. Iya. Cuman screen-nya aja sering putus-putus. Oke, saya lanjut lagi tadi ya. Jadi webhook ini sebenarnya adalah menyediakan URL atau menyediakan alamat website yang bisa diakses dari luar untuk menuju ke N8N ini. Gitu. Nah, di sini begitu kita tambahkan webhook, dia akan ngasih URL nih di atas ini nih. Ini URL-nya ini yang akan bisa diakses oleh uh, aplikasi lain, which is itu kita pakai tadi kan Fonte. Fonte harus mengakses ke N8N nanti melewati URL ini. Nah, contohnya ini ya, kita udah tambahkan. Nah, ini ada webhook ya tadi. Nah, kalau kita mau lihat lagi tadi detailnya, kita klik 2 kali webhooknya. Ya, ada URL-nya untuk tes, ada URL-nya untuk production. Jadi dia ada 2 URL atau 2 alamat website yang disediakan untuk tes dan untuk kalau nanti live gitu. Jadi berbeda URL-nya supaya kalian bisa lakukan tes tidak mengganggu yang live-nya gitu. Ya. Nah, sekarang kita konekin dulu nih dari Fonte supaya bisa ngirim pesannya ke N8N ini ya. Kita balik dulu ke flow pertama tadi kan di ini ya, di Fonte ya. Nah, Fonte tadi kan kita sudah add device di sini. Ini udah tampil, kita sudah konekin, kita sudah berikan akses untuk baca WhatsApp kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke flow tadi. Masuk ke flow ini. Ini saya clear dulu dari nol. Oke, jadi start ini adalah ketika dia terima pesan. Nah, setelah terima pesan, ngapain? Berarti kita kirim ke N8N. Kita pakai webhook. Gitu ya. Nah, webhooknya kita drag aja dari kiri ke kanan sini. Nah, terus kemudian webhook ini isinya apa? Isinya cuma URL aja. Ke URL mana nih saya kirim pesan kamu gitu. Nah, karena kita tadi sudah punya N8N, tadi mana ya? Nah, ini kan ada URL-nya. Kita tinggal copy dari webhook yang disediakan di workflow N8N kita ini, kita copy URL-nya yang tes aja dulu.
kita masukin ke flow-nya si Fonte. Nah, masukin di sini, kita copy URL-nya ya. Ini URL N8N tadi, webhook-nya si N8N kan. Nah, jadi kita sudah set webhook dari si Fonte untuk mengakses ke webhook yang ada di N8N. Nah, ini flow-nya tinggal kita konekin, klik ini, terus kita konekin ke sini, gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau ada pesan masuk ke WhatsApp kita, si Fonte akan mengakses webhook ini dan mengirim isi semua pesan-pesan itu ke alamat N8N yang kita taruh di webhook-nya ini, gitu ya. Jadi flow-nya sederhana aja, terima pesan, kirim ke webhook, gitu. Nah, di N8N nanti akan menerima pesan tersebut. Contohnya nih, ya, contohnya kita mau ngetes nih, apakah Fonte ngirim pesan nggak ke apa namanya N8N kita. Nah, kita pencet listen for test event. Nah, di sini ada. Kita pencet ini, listen. Nah, dia listening nih, dia menunggu nih pesan dari Fonte, gitu. Karena Fonte tadi saya udah konekin, saya bisa kirim pesan ke nomor yang saya daftarkan itu. Kalian juga bisa kirim ya, kalian bisa tes kirim ya, atau ada yang mau coba tes kirim. Nomor saya itu, nomor yang tadi yang saya daftarkan itu kan di sini nomornya ini 0812 1098 7780. Ada yang mau coba nggak ngirim pesan ke sini? Saya coba ya. Oke. 0812 10 109 87780. Ya, karena kita sudah setup flow-nya, pesan apapun dikirim ke webhook-nya si N8N. Harusnya begitu ada pesan masuk, nanti muncul di sini, di N8N-nya. Sudah dikirim ya? Sudah. Ternyata nggak masuk ya. Dia nggak ngebaca. Sebentar, kita coba cek kenapa pesan yang masuk tidak terkirim ke N8N. Oke. Belokannya belum. Webhooknya ini dia kirimnya ke sini. Oke. Saya baru sadar, ternyata di Fonte ini, ketika dia mengakses URL yang kita kasih, which is URL-nya si N8N itu, dia menggunakan metode bukan HTTP GET, tapi HTTP POST. Karena di dunia internet itu ada HTTP GET, ada HTTP POST. Kayaknya si Fonte ini dia ngirimnya metodenya HTTP POST. Jadi di N8N-nya ini kita harus sesuaikan juga, karena dia defaultnya GET nih, HTTP GET ya. Sedangkan dari Fonte dia ngirim datanya itu menggunakan protokol HTTP POST. Jadi di sini HTTP metodenya kita harus ganti dulu ke POST. Nah, jadi ini jangan lupa, saya aja lupa ya. Jadi kalau teman-teman kok dari Fonte-nya kok nggak ngirim ke ini saya ya, ke workflow saya di N8N ya. Pastikan webhook-nya dia punya HTTP metodenya diganti ke POST ya, bukan GET, karena defaultnya POST. Nah, coba kirim lagi. Bang David bisa dikirim lagi nggak? Harusnya sekarang masuk. Nah, masuk tuh, ya kan? Dia listen, terus ada yang kirim dari Fonte, Fonte kirim ke sini menggunakan HTTP POST ke URL yang tes ini. Nah, ini yang dikirim, datanya yang dikirim nih dari si Fonte. Device-nya nomornya 08180. Terus ada isi message-nya tes le duax tuh ya. Nih. Iya, betul. Ini yang dikirim sama, ya kan? Betul. Ada
nama WhatsApp-nya juga nih di sini kan. Tuh, pengirim nomornya juga ada di sini. Tuh, berarti webhook yang kita setup di N8N ini sudah terkoneksi dengan si Fonte. Ya. Jadi kalau kalian ngikutin dari awal, Fonte itu tugasnya untuk membaca WhatsApp kita dan mengirimkan isi WhatsApp-nya itu ke URL yang kita setup tadi di flow-nya dia itu, which is ke N8N ini. Nah, jadi di sini webhook kita sudah berjalan nih, sudah terkoneksi antara Fonte dan si N8N sudah connect. Tapi si N8N ini cuman terima saja. Ya udah, dia terima pesannya tapi dia belum ngapa-ngapain kan. Nah, disinilah kita bikin flow berikutnya. Flow berikutnya setelah kita terima pesan dari si Fonte, ngapain? Kita harus tambahkan namanya AI agent. Kita ketik di sini, ini tombol tambahnya tadi kita pencet aja, muncul sebelah kanan. Apa yang mau ditambahin? Kita ketik AI agent. Nah, ini dia. Ini nih otaknya nih. Kita pilih AI agent ini, akan muncul seperti ini. Dia terkoneksi dengan proses sebelumnya, which is itu adalah webhook, ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Memang kelihatannya kompleks, tapi nggak usah khawatir, kita nggak harus pelajari semua. Jadi begitu sudah ditambah, saya close dulu ya, biar kita bisa lihat flow-nya. Nah, jadi dari webhook tadi terima pesan dari si Fonte, akan dilempar ke AI agent. AI agent ini apa saja sih gunanya? Dia akan terkoneksi dengan AI modelnya yang tadi ada ChatGPT atau DeepSeek atau pakai Gemini. Nah, cara konekinnya gimana? Di sini dia sudah sediakan ya chat model, kita tinggal klik aja tambah. Kita cari misalnya Gemini, chat model Google Gemini gitu. Nah, kita tambahin. Nah, dia muncul seperti ini. Karena kita harus connect ke Gemini, itu kita harus masukin semacam key-nya. Tadi kan waktu kita daftar di Gemini itu kita dapat API key ya. Nah, kita harus setup kredensialnya. Nah, API key-nya apa? Ini kita dapetin dari API key yang kita dari Gemini tadi gitu. Ya, sebentar ya. Misalnya saya bikin ulang aja API key-nya. Oh, jangan pakai API key ini karena ini nanti double-double. Saya switch account dulu. Ini aja. Karena kalau kita generate API key baru lagi nanti apa sama API key yang sebelumnya. Nah, ini kita tinggal create API key, nanti muncul seperti ini nih. Tinggal di copy API key-nya, terus masuk ke sini, masukin aja, terus kita save. Nah, sukses. Connection sukses. Jadi si AI agent yang ada di N8N sudah bisa terkoneksi dengan model Gemini menggunakan API key kita. Ya, ini udah sukses. Nah, langsung pilihannya Google Gemini, ya, modelnya Gemini Pro. Dia ada banyak modelnya kan, Gemini kan ada banyak model ya. Ada yang free, ada yang pro gitu. Kalau kalian punya akunnya yang free, biasanya pakainya yang flash ini. Tapi kalau misalnya kalian punya pro, ya pilih aja yang pro gitu. Kita pakai yang free aja. Nah, sudah selesai. Sesimpel itu aja untuk mengkoneksi dengan Gemini Chat modelnya. Jadi kalau kita balik ke sini, webhook sudah terkoneksi ke AI agent, terus Google Gemini Chat model. Cuma karena ini adalah sifatnya chatting, kita perlu juga menyimpan semacam history chattingnya supaya Google Gemini itu bisa menjawab sesuai konteks gitu. Jadi AI agent ini perlu kita tambahin juga memorinya kita tambahin. Nah, di sini ada pilihan paling simple menggunakan simple memory gitu. Ya. Nah, simple memory kita tambahkan munculnya seperti ini. Ya. Kita close aja.
Nah, ini sudah terkoneksi dengan simple memory. Ya. Ini dua hal yang wajib kita tambahkan ke AI agent. Jadi si model AI-nya, terus juga ada simple memory-nya. Nah, disinilah kita mulai magic-nya, ya. Bagaimana pesan tadi bisa direspon oleh Google Gemini. Kita kan baru nambah-nambahin doang nih, Google Gemini sama kita harus setting si AI agent-nya untuk bisa mengirim pesan yang tadi dikirim oleh Pak David untuk diolah sama Google Gemini-nya ya. Kita klik 2 kali AI agent-nya. Nah, di sini apa yang perlu diperhatikan adalah ini ada source for prompt. Jadi, kita pilih define below. Nah, prompt-nya apa? Karena kan namanya AI model itu kan semua berdasarkan prompt, ya kan? Nah, prompt-nya kita masukin di sini. Berdasarkan apa? Kan data sebelumnya dari webhook itu adalah message dari usernya. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah data. Ya. Ini webhook ini kan sebelah kiri ini adalah proses sebelumnya. Jadi yang input ini sebelah kiri ini itu adalah data dari proses sebelumnya. Which is proses sebelumnya itu adalah webhook kan. Dimana webhook itu dia ada data-datanya nih. Nah, data-datanya ini kita bisa lihat apa sih yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Tentu message-nya, isi Beli itu. message. Nah, message-nya kita tarik ini, kita klik message-nya ini, kita tarik ke dalam prompt-nya. Gitu. Ya. Jadi dia akan seperti ini, warna hijau, dia mendeteksi. Jadi data message dari webhook yang sebelumnya akan masuk ke prompt ke sini ya. Nah, kita bisa tambahin prompt-nya karena kan kalau JSON body message ini artinya berarti kan ini yang diketik sama Pak David ya, Tesla Duax ini ya. Nah, kita atur lagi prompt-nya, misalnya gini, tolong jawab ini, titik 2. Titik 2 isinya apa? Ini, message ini, Tesla Duax ini. Nah, kita tes ya, kita execute step-nya. Ya, karena kan udah ada datanya nih sebelumnya nih dari hasil tes sebelumnya Pak David. Kita setiap flow ini kita bisa tes execute step. Kita klik ini. Nah, di sini ada error ternyata. Error in subnode simple memory. Ini error apa? Jadi memorinya pun tadi kan kita tambahin simple memory ya. Simple memory itu ternyata juga di setup dulu. Jadi kita masuk ke simple memorinya. Nah, simple memorinya ini kita harus setup juga. Simple memory itu dia butuh session ID. Jadi karena dia mau nyimpan percakapan, berarti kan dia harus punya suatu hal yang unik yang bisa dia pegang bahwa ini adalah sesi percakapan si A atau sesi percakapan si B. Nah, kita harus setting dulu. Si simple memory ini harus punya sesuatu yang unik, which is itu kita bisa pakai nomor telepon si pengirim. Nah, di sini dia pakai session ID, ini error karena dari message sebelumnya tidak ada session ID. Ya. Di sebelumnya itu tidak ada session ID, jadi kita harus ganti dengan nomor si pengirim supaya dia unik ya. Nah, sebentar. Ini karena tadi tesnya udah selesai, kita harus ulangi lagi tesnya. Pak David bisa tolong kirim lagi, pesan lagi supaya datanya muncul. Tunggu sebentar, ini masih ada error. Nah, ini masuk ya. Salam kenal di webhook-nya, di agent-nya. Dia udah terima juga nih datanya. Terus di simple memory-nya. Nah, di simple memory-nya muncul dari data dari webhook-nya kan masih muncul nih di sini. Nah, session ID-nya nih kita ganti ya. Kita ganti dengan nomor si pengirim. Kita cari di sini mana sih datanya yang ada nomor pengirim. Nah, nih pengirim ya. Pengirim ini kita taruh di sini.
atau pilih define below aja. Define below, masukin si nomor pengirimnya ke sini. Artinya apa? Artinya setiap ada data yang masuk dan simple memory ini harus membedakan ini sesinya sesi siapa sih? Berarti kan ada sesuatu yang unik gitu kan. Nah, jadi kalau ada message lain itu berbeda lagi penyimpanan memorinya, tidak tergabung dari satu gitu. Ya, jadi kita pakai nomor pengirim. Tarik aja dari sini nih nomor pengirimnya, kita tarik ke sini ya. Nah, makanya nanti setiap ada pesan yang masuk akan disimpan ke simple memory berdasarkan nomor pengirim gitu. Nah, di sini kita bisa atur how many past interaction the model receive as context gitu. Kita bisa atur mau 10, mau 5. Dalam hal ini testing cuma 5 aja lah. Jadi 5 percakapan sebelumnya tuh akan disimpan di simple memory gitu. Nah, ini kalau udah hijau gini berarti udah nggak error ya. Balik lagi ke belakang. Simple memory-nya udah beres, modelnya udah beres. Kita balik lagi ke AI agent ini. Ini kan data tadi masih berjalan ya, masih ada nih, bisa kita pakai ya. Sekarang kita execute lagi nih AI agent-nya dari message yang dikirim pada David terakhir, terus masuk ke prompt, tapi prompt-nya kita modifikasi, kita tambahin di sini. Tolong jawab ini titik 2 pesan yang dikirim oleh Pak David. Isi pesannya kan kalau kita lihat di sebelah kiri ini, isinya salam kenal. Apa yang terjadi kalau kita execute step? Nah, outputnya sebelah kanan. Nah, ini outputnya salam kenal juga, senang bertemu denganmu. Ini adalah output dari si AI Gemini-nya. Karena prompt-nya ada di sini. Gitu. Nah, prompt ini bisa kita modifikasi ya gitu. Contohnya, misalnya kamu adalah seorang komedian gitu. Tolong jawab pertanyaan ini dengan joke garing misalnya. Titik 2 pesannya dari Pak David itu masuk di sini ya. Nah, kita coba execute step. Pasti hasilnya berbeda. Nah, outputnya kita lihat. Salam kenal, kenal siapa ya? Lupa lagi, umur udah kepala saya masih utuh kok. Ya, jadi ini balasan dari Google Gemini-nya gitu ya. Nah, disinilah kita bermain dengan si AI-nya sendiri gitu loh. Kita bisa atur prompt kita sekreatif mungkin di sini ya, agar si AI itu bisa memberikan jawaban sesuai yang kita mau. Kalau orang bikin chatbot, biasanya use case-nya, contoh saya punya aplikasi namanya Taksi Offline ya, untuk aplikasi untuk pemesanan ojek online dan taksi online. Nah, saya ingin buat chatbot yang bisa digunakan oleh pengguna untuk bertanya-tanya mengenai produk saya gitu, layanan saya. Nah, kita bisa modifikasi prompt ini gitu. Jadi use case-nya ketika customer bertanya sesuatu ke chatbot saya tentang layanan saya harus jawab, saya harus suruh si AI jawab itu berdasar produk knowledge-nya layanan saya. Nah, gimana caranya? Kita tinggal modifikasi aja prompt-nya di sini. Ya, contoh misalnya, kamu adalah customer service layanan taksi online dan ojek online bernama taksi offline. Terus kemudian ini prompt-nya bisa panjang loh ya. Ini namanya istilahnya itu adalah prompt injection. Jadi kita bisa masukin data kita di sini. Putus ya? Putus. Bentar. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita modifikasi prompt-nya. Kamu adalah customer service layanan taksi.
berikut adalah product knowledge misalnya. Knowledge yang harus kamu ketahui untuk melayani pertanyaan pelanggan. Salah satu misalnya layanannya ada ojek dan taksi. 2, harganya murah. 3, misalnya apalagi ya, tersedia di seluruh Indonesia. Terus di bawah, lalu jawab pertanyaan ini berdasarkan data di atas. Gitu. Data tersebut lah ya. Nah, jadi kita bikin prompt-nya. Kita suruh dia ngapain, berlaku seperti apa, terus kita kasih datanya juga di situ. Terus suruh dia jawab pertanyaannya. Oke, nah coba kita execute ya. Execute step. Berdasarkan pesan yang dikirim Pak David di sini, salam kenal. Maka jawabannya akan berubah nih. Salam kenal juga Bapak Ibu, saudara-saudari datang di taksi offline. Layanan ojek dan taksi online termurah dan tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Ini karena berdasarkan prompt ini, kita menyuruh dia jadi apa dan kita kasih datanya apa. Gitu. Nah, data itu bisa kita masukkan dalam prompt ini, atau kalau mau lebih kompleks lagi, datanya itu kita taruh di misalnya di Google Sheet atau Google Docs gitu. Nanti kita harus konekin lagi. Si AI ini harus baca dulu ke Google Sheet-nya, baru masukin ke dalam prompt-nya. Tapi kalau mau sederhana, ya seperti ini aja untuk kita belajar ya. Jadi datanya kita langsung inject di dalam prompt-nya itu. Nah, ini bisa banyak nih datanya kalian isi sendiri ya. Panjang. Kalau misalnya datanya banyak, ya saran pisahkan ke satu dokumen, nanti kita harus atur lagi flow kita baca dokumen itu baru dimasukin ke dalam prompt-nya. Tapi sampai sini gambarannya kalian sudah nangkep lah ya. Jadi pesan yang dikirim lewat si Fonte tadi masuk ke sini, dan di sini diolah sama si AI agent ini dengan connect ke Gemini dan Simple Memory, respon ke sini. Ya. Tapi ini responnya customer belum terima karena ini masih diolah di N8N. Kita harus bikin flow lagi di hasil dari output ini dikirim balik ke Fonte, dan Fonte kirim lagi reply-nya ke Pak David yang mengirim pesan tersebut. Nah, gimana caranya? Kita close dulu. Nah, di ujung di sini berarti kita harus ngehit lagi ke Fonte-nya. Kan masuknya dari kiri nih, dari Fonte dia masuk ke sini, diolah sama AI agent, dan harus dibalikin lagi ke presentasi saya ya. Gimana caranya supaya kita balik Fonte lagi untuk dikembalikan replay tersebut? Kita tambahkan namanya HTTP post, HTTP request ya. Nah, kita close dulu. Nah, jadi dari sini diolah AI agent, tanya ke Gemini, dan hasilnya kita kirim balik lagi ke Fonte menggunakan HTTP juga gitu. Ya. Nah, HTTP request ini kita harus setting. Kemana kita harus kirim? Itu menggunakan HTTP post juga ya, karena si Fonte kan dia terimanya HTTP post. Ya. Nah, kita balik dulu ke Fonte. Nah, ini kita tutup dulu. Ya. Di Fonte itu dia, kita baca dokumentasinya. Gimana sih dia bisa terima sesuatu dari luar gitu, dari N8N di dia punya knowledge base-nya, kita bisa baca di sini. Kalau nggak salah ini ya, webhook URL ya. Bukan, sebentar.
Putus ya? Putus. Sering putus-putus begini ya Discordnya. Bentar. Sorry. Nah, ini dokumentasinya dia. Kita cek send WhatsApp message. Bukan yang ini, sorry. Send message with PHP API. Nah, ini dia nih. Oke. Ya, ini agak sedikit coding, tapi kalian nggak harus ngerti. Yang penting untuk menghubungi Fonte kembali itu kita harus mengakses URL ini nih, https apifonte.com.send. Ini adalah URL untuk si Fonte itu menerima instruksi untuk mengirim pesan. Nah, ini URL ini kita masukin ke N8N tadi ya. Nah, ini kan kita pilih post, kita masukin URL-nya di sini. Nah, jadi dia akan mengakses ke https api.fonte.com.send. Nah, apa yang kita kirim ke sana itu kita harus masukin ke di bodinya ya, tapi headersnya itu juga harus ditambahin karena si Fonte ini kan dia juga ada security-nya. Jadi URL ini tidak sembarang semua orang bisa akses. Ada security-nya juga. Kalau nggak ada security, semua orang nanti mengakses, bisa kirim pesan lewat WhatsApp kalian. Nah, itu kan berbahaya ya. Jadi, si Fonte itu harus menggunakan token juga atau key juga. Kita set ke URL ini, tapi kita harus masukin key-nya juga. Nah, cara lihat key-nya di mana? Nah, di sini ada namanya authorization dan tokennya kita harus isi. Ya. Jadi, kita masukin itu di dalam headers-nya dia. Name-nya authorization. Value-nya apa? Adalah token kita. Tokennya dapat di mana? Tokennya itu bisa kita dapat di device kita. Ya, masuk ke device. Nah, di sini ada token nih. Ini ada token ya. Kita klik aja tokennya, di copy ke clipboard. Nah, kita balik ke N8N tadi. Masukin value-nya. Nah, ini tokennya. Jadi, walaupun URL ini terbuka untuk mana saja, kalau kita tidak kasih dua parameter ini, authorization dan berisi tokennya, maka pasti ditolak sama Fonte. Nah, ini security-nya dia ya, supaya tidak semua orang bisa kirim pesan lewat URL tersebut terus ngirim lewat WhatsApp kalian, kan bahaya. Jadi kita harus masukin headers-nya, parameternya authorization, value-nya adalah token kan. Gitu. Nah, isi pesannya itu kita masukin ke dalam body. Tuh ya, di sini. Nah, bodinya yang kita kirim apa saja? Kita balik lagi ke dokumentasinya dia. Bodinya itu harus masuk dalam target message ya, target dan message. Jadi di body kita harus setup ada dua parameter. Yang pertama adalah target. Isi dari target itu kalau lihat dokumentasi dia kan adalah nomornya, nomor yang akan dikirim, nomor baliknya. Berarti kita bisa ambil dari data webhook-nya tadi yang dikirim. Itu data kita lihat di kiri ini. Nah, ini nomor pengirimnya. Jadi targetnya kita set nomor pengirimnya. Jadi nanti si Fonte itu akan ngirim ke nomor ini gitu. Terus parameter kedua adalah message. Ya, ini message. Message kita copy lagi ke sini. Name-nya message. Value-nya. Nah, value-nya apa? Value-nya kita ambil value dari hasil output si AI agent tadi. Karena kita tadi udah lakukan tes tadi ya sebelumnya, makanya muncul nih datanya di sini. Output ini kita tarik ke
Sini. Jadi otomatis si HTTP request ini akan mengirim dua parameter ini, target dan message, ke Fonte yang ada di sini tadi, berikut dengan authorization dan key yang punya kita gitu. Jadi jadi bisa masuk ke Fonte-nya gitu. Nah, ini kalau sudah kita tes ya, execute ya. Jebret. Nah, sukses katanya. Pak David terima nggak reply-nya? Terima. Nah, Streamnya harusnya putus. Pak David, oh screen-nya putus, bentar. Di Ini setiap kayak pacaran. akhir message-nya tulisan send via Fonte. Iya, karena kita pakai Fonte yang gratisan. Nah, isinya sesuai nggak seperti ini? Sesuai. Sesuai ya? Iya, Jadi Pak David menerima WA dengan isi ini ya, salam kenal juga, jumpa dengan Anda, bla 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 gitu. iya betul. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja. Kelihatannya rumit tapi sebenarnya simpel kalau sudah dilakukan ya. Nah, jadi flow kita sudah komplit. Jadi saya summary lagi. Yang pertama kita harus punya akun Fonte, dan Fonte itu kita harus add device kita harus kasih izin ke Fonte untuk mengakses WhatsApp web kita. Terus kita set flow-nya dia untuk ketika terima pesan, kirim ke N8N, di mana N8N lah kita punya otak ya. Di sini ada flow, menerima dari Fonte, diproses di AI Agent kirim prompt ke Google Gemini, hasilnya disimpan ke simple memory, dan kemudian diteruskan juga balik ke Fonte menggunakan HTTP request. Balik ke sana. Dan akhirnya si Fonte ngirim lagi ke si pengirim pesan awalnya gitu. Which is itu tadi Pak David. Gitu. Nah, flow kita udah jalan. Kalau udah jalan gini, kita tinggal nyalakan. Kan tadi kalau kalian perhatikan, setiap Pak David mau kirim pesan, saya harus nyalain listen for event kan. Karena ini masih dalam proses development. Tapi kalau kita mau dia berjalan terus, tanpa harus kita pencet listen for event, kita harus pakai production URL-nya. Nah, production URL-nya ini kita copy, ya, kita klik aja, ini tercopy. Terus kita ganti yang di Fonte tadi, di device kita tadi, di flow-nya, kita edit. Webhook-nya kita ganti. Ini kan masih URL yang staging tadi ya, ini kita hapus. Kita ganti dengan URL production-nya. Kalau sudah, jangan lupa di-save. Ya, jadi si Fonte-nya akan mengakses ke URL N8N yang production. Ya, di webhook-nya ini yang production URL yang ini. Nah, jadi kita kalau sudah begini, kita tidak perlu pencet listen for event. Kita langsung pencet yang di atas ini, yang statusnya inaktif menjadi aktif. Ya. Nah, workflow activated. Berarti workflow-nya ini sudah berjalan dia. Berjalan terus-menerus. Tanpa harus kita pencet listen for event lagi. Dia akan listen terus-menerus. Nah, kalau nggak percaya, Pak David coba WA lagi, pasti akan langsung dibalas. Oh iya benar. Sudah masuk. Langsung dibalas kan? Sudah langsung dibalas. Ya. Nah, mungkin saya kasih live demonya juga sebentar ya. Biar teman-teman bisa langsung lihat juga. Sebentar. Nah, ini Android saya yang di sebelah kanan ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Layar Android saya ya. Ini kan tadi pesan-pesan yang dikirim sama Pak David nih. Coba Pak David kirim lagi ke sini. Nah, ini Pak David ngetik selamat malam.
langsung dibalas sama AI agent kita dengan Gemini dan lain-lain, langsung di replay, selamat malam juga, ada yang bisa saya bantu malam ini? Taksi offline siap melayani kebutuhan transportasi ojek dan taksi Anda di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau. Nah, cuman tadi seperti Pak David bilang, balasannya itu di bawah ada ini nih, kata-kata send via Fonte ya. Ya, namanya juga gratisan, dia pasti nambahin kayak beginian ya. Nah, tapi kalau yang tidak ada tambah-tambahan seperti itu, ada lagi caranya. Jadi kita bukan pakai Fonte, tapi kita harus hosting sendiri, pakai namanya Venom. Tapi itu saya rasa mungkin di sesi yang lain kali ya. Rumit kalau dibahas sekarang gitu. Tapi yang jelas semua ini bisa dilakukan oleh kalian dengan gratis gitu. Nah, sampai di sini ada yang bertanya nggak? Kira-kira apa yang masih belum mengerti? Putus lagi ya? Putus, iya. Oke. Nah, kira-kira gitu sih. Cara sederhananya ya untuk bikin AI chatbot ya. Gitu. Makanya tadi saya sarankan juga untuk menggunakan nomor yang terisolasi. Kalau gabung sama nomor WhatsApp kalian, nanti ada orang message ke WhatsApp kalian langsung dibalas sama AI. Karena kan kita setupnya seperti itu. Apapun message dari orang yang masuk ke nomor kita akan diolah sama si AI ini. Nah itu nanti nyampur-nyampur. Nanti ada teman kalian lagi message ke kalian secara pribadi malah di AI. Jadi saran saya pakai, atau bisa juga kalian kasih keyword. Jadi kalau ada keywordnya baru di-handle sama AI. Nah, gimana caranya kita nge-setup supaya kalau ada keyword tersebut baru di replay, itu kita harus masuk ke flow-nya si Fonte. Jadi waktu start ini tidak langsung ke webhook, tapi kita bikin dulu condition. Nah, kita tambahin condition. Conditionnya apa? Message-nya kalau start with misalnya. Jadi hanya message yang start with misalnya apa ya? Hi TO misalnya, kan taksi offline ya, hi TO. Jadi kalau message-nya start with hi TO baru dikirim ke webhook. Jadi ini flow-nya kita masih yang Discord. tampilannya masih Discord sebentar. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya kita punya webhook kan sederhana aja nih, dari sini kan langsung ke webhook ya. Dari start ke webhook. Nah, kalau kita mau ada keywordnya dulu, kita tambahin di sini condition. Nah, ini ada condition. Ya, condition ini kita set. Conditionnya misalnya ada banyak nih, ada message-nya, ada sender. Jadi kita dari message kan, message-nya apakah harus sama dengan kata-kata atau contains atau start with. Nah, mungkin start with kali ya. Jadi kalau message-nya dimulai dengan kata hi TO, baru kita kirim ke webhook. Maka flow-nya ini kita hapus dulu. Flow-nya kita arahin ke sini dulu, ke kondisi. Dari kondisi ini, yang hi TO ini baru arahin ke sini. Nah, kalau ini kita bikin seperti ini, maka kalau ada pesan message WhatsApp, walaupun dibaca sama Fonte, tapi kalau tidak memenuhi kondisi ini, maka tidak akan diteruskan ke N8N kita di webhook ini. Jadi kita bisa bikin nih, ada keywordnya dulu. Nah, ini saya sudah save. Coba Pak David kirim lagi. Kirim lagi. Harus ada kata-kata hi TO-nya di depan. Nah, ini Pak David kan ada kirim beberapa kali keyword nih. Hi Toto, hi TO, tolong info. Tapi kenapa tidak terproses? Karena kondisi ini tuh harus benar-benar
sensitif ya. Ini kan dia huruf kecil semua nih. Kalau kita ada kondisi di mana Pak David itu ngirimnya pakai huruf besar, kita harus tambahin dua kondisi. Misalnya huruf seperti ini ya, HTO, H-nya besar gitu. Nah, ini kita bisa konekin lagi ke webhook-nya. Jadi kalau ada yang ketik HTO dengan huruf kecil, terhandle, huruf besar pun terhandle gitu. Nah, coba kirim lagi Pak David. Karena Pak David dari tadi nih dia ngirimnya pakai huruf besar ya. Jadi tidak kena kondisi ini. Nah, ini sekarang karena ditambahin dua kondisi, yang satu huruf kecil, satu huruf besar. Jadi dia benar-benar case sensitif sih untuk ininya ya, kondisinya ya. Nah, ini sekarang udah ada replay ya. Selamat malam juga. Jadi dengan keyword ini, kalau kalian punya akunnya nyampur sama akun pribadi kalian, si Fonte tidak akan memproses kalau tidak lewat di depannya ada kata hi TO gitu. Nah, kalian bisa atur sendirilah kondisinya. Nah, ini Pak David kirim tes tanpa hi TO, nggak bisa, nggak ada replay gitu, karena tidak memenuhi kondisi di sini. Gitu. Nah, cara ngakalinya seperti itu. Kalau yang tadi di awal tidak ada kondisi, akan kekirim ke webhook. Nah, kira-kira begitu teman-teman semua ya, cara kita membuat chatbot sederhana. Jadi, gimana? Gampang-gampang susah ya? Memang Gampang-gampang harus susah, praktik. harus dipraktekin. Terutama nanti kalau Harus ke connect ke data kali ya, yang ke database bener gitu ya. bisa connect ke database, tapi kayak tadi pun sebenarnya udah berjalan, sudah memenuhi kebutuhan kita. Yang penting promnya itu dimodifikasi gitu. Bagaimana cara AI itu merespon, kita atur di promnya tadi. Yang mana tadi ya, sebentar. Streamnya lagi mati. Nah, jadi di sini nanti kita atur nih di AI agent-nya itu promnya yang kita atur. Kita inject data kita di sini, kita kasih tahu juga dia harus ngapain si AI-nya. Jadi gitu. Ini kebetulan datanya hanya 3 ya. Tapi kalau data kalian banyak, saran saya sih ditambahin flow-nya untuk ngambil dulu data tersebut ke misalnya Google Sheet atau ke halaman HTML atau apapun itu. Karena dia N8N ini banyak banget komponen yang bisa kita tambahin. Nah, di sini banyak nih. Dan saya sendiri pun belum menggunakan semua komponen ini ya. Saya belum mempelajari semua. Jadi kebetulan yang saya pelajari itu hanya untuk kebutuhan chatbot saja. Dan yang dipakai itu adalah webhook, AI agent, sama HTTP request gitu. Tapi sebenarnya ada banyak komponen-komponen lagi di sini. Misalnya code. Nah, code ini juga bisa menjalankan custom JavaScript. Nah, kita bisa taruh di sini, terus kita hubungkan webhooknya ke kode dulu, ke kode baru ke AI agent. Nah, kita bisa execute JavaScript kita gitu ya. Jadi kalau sudah mulai ke coding bisa juga di sini. Jadi flow ini kita bisa bikin serumit, tapi dalam kasus ini, use case ini, uh, flow-nya sangat sederhana. Gitu. Jadi banyak komponen di sini yang bisa dipakai ya. Tinggal klik aja di sini, terus kalian search sendiri komponen. Dan itu memang harus pelajari sih komponennya apa saja dan fungsi. Ya. Tapi sekali lagi untuk konteks ini sebenarnya sesimpel webhook, AI agent, dan HTTP request saja. Yang ini belum perlu gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan atau ada yang masih belum mengerti? Atau ada yang kelewat? Silakan ditanyakan. Kemungkinannya sangat luas sekali ya dia penerapannya. Jadi misalkan kita bisa bikin online order gitu ya. Terus bisa data-data customer yang chat ke kita juga bisa kita simpan juga, bener apa enggak gitu ya? Betul. Tadi kan ini kalau lihat di HTTP request ini, HTTP request ini kan kita hanya pakai Fonte balik. Tapi kita bisa tambahin lagi HTTP request ke server kita gitu. Tinggal tambahin aja. Misalnya mau kemana nih?
pakai get atau post ke misalnya server saya gitu, misalnya taxioffline.com /API gitu. Terus kita bodinya kita isi apa, parameter kirim berdasarkan data yang kita terima di sini, kita taruh ke sana. Nanti kalau kita bisa lagi di sini. Jadi ini bisa jalan paralel. Ya, dari AI agent selain kirim ke Fonte, ngirim juga ke websitenya saya nih, taxioffline.com. Yang penting di taxioffline.com tadi sudah disediakan API-nya gitu yang menerima data dari ini HTTP post ini, HTTP request ini. Jadi flow yang di sini tuh bisa bikin kompleks, bisa diparalel, bisa muter-muter gitu. Makanya dibilang N8N ini terminalnya gitu. Kita yang mengatur trayeknya kemana data itu, ke HTTP request, ke Fonte lagi, atau mau ke server kita, atau mau ke Google Sheet, atau mau kemana, itu semua telah kita atur flow. Menarik banget. Tapi perlu Iya, diperhatikan jadi dulu. iya harus diperhatikan. Maka saya tidak terlalu banyak kasih sampel, jadi sampelnya yang sederhana aja dulu. Yang penting sudah bisa balas chatnya itu menggunakan AI gitu, berdasarkan prompt yang kita sudah modifikasi di sini. Tapi penggunaan N8N sendiri itu sangat bisa macam-macam, bisa connect ke model multimodal misalnya untuk ngolah foto. Jadi kalian kirim foto, nanti foto itu mau diedit gitu. Nah, bisa juga pakai N8N ini. Yang penting flow-nya kita atur ya. Kita atur. Ini harus diedit lewat mana gitu. Apakah harus kontak ChatGPT atau harus kontak DeepSeek gitu. Semua bisa diatur. Ya, jadi penggunaan N8N itu dia tidak sekedar buat chatbot saja, tapi buat macam-macam. Tapi dalam konteks ini kita hanya untuk chatbot saja. Begitu kira-kira. Iya, benar, keren. Terus juga bisa bikin automation, ngepost misalnya ngepost Instagram atau YouTube gitu ya. Saya pernah Bisa, baca juga tuh. betul. Ini kan kita sampel kita HTTP request nih. Kalau untuk ke Instagram ada lain lagi komponennya nanti. Connect ke Instagram, connect ke YouTube, itu ada lagi gitu coba ya. Nah, itu ada YouTube, ya kan? Ada Instagram. Bisa auto reply Instagram nggak ya? Saya sih belum pelajari ya, tapi mungkin bisa. Selama Instagram itu memberikan API yang bisa diakses. Kalau Instagramnya membuka API, pasti bisa dikonekin ke sini. Gitu. API itu kan bisa diakses menggunakan HTTP request. Mau HTTP request post atau HTTP request get. Yang penting sih Instagramnya itu open aja. Kalau Instagramnya open, ya pasti bisa. Tapi saya nggak tahu sih Instagram dia open atau tidak ya. Untuk bisa diakses message-nya dari luar gitu. Tapi kalau YouTube bisa. Tuh. Jadi semua ada di komponen ini nih. Tinggal cari aja. Baik, ini seru banget sebetulnya. Ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Iya, boleh tanya nggak Om? Ya, silakan. Oke. Perkenalkan nama saya Yeye. Izin mau nanya Pak, makasih banget ini presentasinya bagus ya. Jadi ngasih gambaran juga buat kita buat saya sih yang masih belum pernah ngulik. Jadi tertarik buat nyoba juga. Mungkin harus beli nomor WhatsApp dulu yang baru. Tapi kan biasanya kalau misalkan kita pakai ChatGPT yang gratis itu kan ada batasan token per harinya juga ya. Kalau misalkan kayak gini kan kita masih pakai trial, itu ada batasan pesan yang bisa dikirim per harinya nggak Pak? Ada. Jadi setiap model AI yang kita pakai ini kan kebetulan kita pakai Gemini ya. Kalau kita pakai ChatGPT, DeepSeek, itu semua ada kuotanya. Even Gemini pun ada kuotanya. Makanya di sini ada usage dan billing. Tuh. Berapa banyak token yang kita pakai tuh. Kita aja buat testing ini aja itu kita sudah pakai 2156
ribu token. Banyak ya. Iya, token itu Sebentar. dia per ini ya, per karakter, Karakter ya. per karakter. Jadi karakternya mana? Apa aja yang dihitung oleh si AI model ini? Termasuk prompt kita. Prompt kita ini yang kita ketik di sini nih, itu dihitung semua nih. Ada berapa karakter di sini termasuk body message-nya itu juga sama si Gemini-nya. Jadi hati-hati. Kalau kuota free-nya hanya sekian, terus kita buka ini open buat semua orang, ada ribuan orang yang, nah udah, langsung kena billing di Waduh, sininya. oke. Jadi Ya. emang ada batasan tokennya di Google AI Studio-nya. Kalau di N8N-nya juga ada batasan apa Kalau transaction N8N, atau conversation. kalau N8N ada, tapi kalau kalian pakai dia punya server kayak begini nih, kan kita lagi pakai servernya dia nih, ya kan, cloud-nya kan, itu ada, ya, ada 14 days left in your N8N trial gitu, ada juga dia. Nah, si Fonte itu juga ada, dia 1000 token per hari kalau nggak salah gitu. Jadi kalau buat belajar ini oke, tapi kalau buat komersil sebaiknya ada alternatif lain. Ada alternatif buat Fonte, ada alternatif buat AI-nya sendiri nih seperti Google. Kalau saya sendiri, saya tidak pakai Google Gemini sebenarnya. Kalau untuk yang komersil ya, saya pakainya itu adalah DeepSeek. DeepSeek yang saya hosting di server saya sendiri. Jadi DeepSeek itu kan gratis kalau kita hosting sendiri. Gitu. DeepSeek-nya kita download, modelnya itu sekitar yang paling kecil tuh kemarin 16 giga ya, 16 giga. Nah, kita taruh di kita punya server sendiri. Jadi tidak menggunakan modelnya DeepSeek yang langsung dari websitenya dan tidak pakai Gemini juga. Nah, kalian bisa juga mau hosting AI sendiri, AI model sendiri di lokal itu bisa pakai DeepSeek atau bisa pakai Ollama ya. Tinggal download aja namanya Ollama. Putus lagi ya. Putus ya. Putus lagi, Pak. Bentar. Saya agak Ini sih lupa untuk sharing di Discord ini, kalau nggak salah kita bisa milih resolusinya juga gitu. Mungkin kalau resolusinya direndahkan bisa lebih saya sudah stabil. pilih SD sih ini. Udah Kan pilih dia SD. bilangnya SD sama ini kan, sama HD kan. Ini udah pilih Ya, SD nih betul, padahal. betul. Ya. Ya, ya. Jadi kalau kalian mau hosting AI model sendiri yang gratis, kunjungin namanya Ollama. Nah, Ollama ini dia menyediakan tuh, ada DeepSeek R1, Qwen 3, Llama 33, Qwen ini free semuanya. Tinggal sign in aja, download, terus install Ollamanya di lokal kalian. Kalian udah punya model seperti OpenAI, tapi dia modelnya tuh gede-gede ya. Nah, nih modelnya, klik aja model ini, ada DeepSeek R1, itu dia berapa ini di sini ya? Sebentar. Ukurannya nanti kelihatan kalau download sih, pas lagi download baru kelihatan. Ya, tapi kalau buat lokal kalian sih saya saranin gede banget. Ya, jadi download modelnya tuh pakai yang kecil-kecil aja. Jadi kalian bisa pilih di sini modelnya apa. Karena kan buat kebutuhan chatbot aja, nggak perlu model yang super pintar gitu. Karena toh dia juga menjawab berdasarkan data kita, berdasarkan pengetahuan trainingnya dia kan gitu. Nah ini adalah solusi untuk murah, gratis, tidak perlu bayar tokennya si Gemini, tokennya DeepSeek atau tokennya si ChatGPT. Jadi kalian bisa install Llama, terus download model yang kalian bisa install di komputer kalian, tergantung dari size-nya ya. Nah kalian coba-coba aja nih, ada banyak ya yang populer di sini. Gitu. Nah itu sih. Kalau untuk Fonte, kalian bisa pakai namanya ini, Venom. Kalau Venom ini gratis, totally gratis ya. Tapi namanya sih ini ya. Venom WhatsApp biar gampang cari. Nah ini, Orchestral Venom. Ya, tapi kalian harus ngerti sedikit tentang programming sih. Jadi ini harus diinstal soalnya dia.
harus diinstal nih. Nah, kalau udah diinstal di server kalian harus setting kalau di Linux ya. Nah, mesti jalanin komen-komen ini, setup codingnya sehingga dia bisa pesan dari WhatsApp kalian on message, baru nanti hit ke server N8 kalian lewat coding juga gitu. Jadi Venom ini penggantinya Fonte dan dia totally free, tapi kalian harus punya pengetahuan coding untuk bisa setup Venomnya itu jalan di server kalian. Nah, fungsinya sama persis kayak si Fonte tadi ya, membaca dan mengirimkan pesan WhatsApp kalian. Tuh, kalau si Fonte dia udah disediain flow-nya ini tinggal drag and drop. Tapi kalau si Venom itu kalian harus ngoding untuk membuat flow-nya ya, untuk ngirim pesan. Gitu kira-kira. Cukup menjawab pertanyaannya? Sangat menjawab Pak, terima kasih. Tadi sebenarnya kepikiran sih gimana kalau misalkan kita implementasikan chatbotnya di forum jual belinya JDK gitu ya. Jadi setiap kali ada yang upload, apalagi Kang Aditya tuh kalau ngupload gambar kan banyak banget, sampai nggak tahu mana yang udah sold, mana yang belum. Tapi kayaknya kalau pakai yang free nggak ngangkat lah ya, harus pakai yang khusus. Iya, tergantung frekuensi penggunaan. Kalau misalnya frekuensi penggunaannya nggak terlalu banyak, free langsung dari web Gemini gitu kan. Yang penting perhatiin aja tokennya gitu. I see. Iya. Ya nanti sambil coba deh, kita coba proyek pribadi dulu. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Dian. Enggak, cuman mau bilang keren aja. bilang gua keren. Iya dong. Coding terus. Coding terus ya. Ada lagi yang mau ditanya? Om Agus Hanapi, apa kabar? Ini Yan sama Agus. Ini udah lama ya nggak ketemu ya. Iya. Yes. Iya Pak. Iya Pak Suhu. Ternyata teman-teman juga. Ya kira-kira gitulah. Semoga membantu ya, mencerahkan. Padahal saya juga nggak terlalu paham juga soal ini sih, baru belajar juga gitu. Kebetulan ada kebutuhan aja di aplikasi butuh chatbot ya untuk product knowledge, jadi ya sekalian dipelajari gitu. Fungsinya sih Oke, keren silakan banget. ke Oke, bos. Dah, thank you Om Rizal. siap, Thank you. sama-sama. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, langsung tanya sekarang. Kalau enggak, nanti kita lanjut di room AI. Oke. Ada yang typing. Oh, ada yang Terima kasih sih doang. Ya, oke. Thank you. Baik, oke. Selamat malam kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ucapkan terima kasih ke Om Rizal yang sudah bersedia sharing waktunya. Sama-sama. Thank you.